Halo Bu Jajuk, sebentar ya. Iya, Pak John. Ya, Bu Jajuk tolong kasih tahu ini nanti host hari Minggu pagi ya. Bu Jajuk siap untuk Sabtu pagi ya. Host untuk Sabtu pagi ya Bu Jajuk. Ya, Bu Jajuk nanti kasih tahu Bu Nini ya. Ini Ya, Pak John. Ya, Pak John. Minggu pagi, nanti Sabtu pagi Bu Jajuk di host ya. Sabtu pagi, saya catat dulu Pak, kadang lupa. Ya, ya. Kapan hari itu, maaf ya Pak John, telepon pagi-pagi saya tidak bisa Iya. bangun. Badan berasa lemes gitu Pak John. Makanya saya minta doa kapan hari, ya sekarang sudah sembuh lah. Ya. Terima kasih. Ya Bu Jajuk. Jadi Sabtu pagi saya, Ya, ya. ya. Nanti Itu Minggu host pagi apa? Bu Nini ya. Ya, Bu Ini Nini. minggu. Ya, Minggu. Ini saya siap-siap dulu ya, Bu Jajuk Ya ya. Pak John, ya sampaikan Pak John. Selamat malam, Ibu Jajuk. Sehat Bu. Ya, puji Tuhan. Ya, Di sini hawanya panas. sama, sudah Oh sama. ya. Iya. Panasnya minta ampun, 26 derajat. 26 derajat ini. Habis mandi itu lo keringat ya sebanyak. Iya, itu model saya juga gitu. Klemis. Aduh. Iya. Iya, di mana-mana ya panas ya. Ya memang lah. Penduduk padat. Iya. Iya. Belum Pak. Uri, Rosalin. Iya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi. Ya buat Pak Rosa, Pak Ruris, Rosa yang ya. Ya. Kenapa? Buat Pak Bruri dan Bu Rosalin tuh selamat siang ya. Iya, siang. Karena siang jam 2 ya. Jam 2 ya. Jam 2 persis. Kalau kita di Surabaya jam 7 malam ya. Ini mau Bu Eliwati. Ya, ini Pak Hendro juga sudah masuk. Sebenarnya ini enggak dengar tak matiin namanya Radio. Kenapa ada kemajuan Bu Ayu. Jajuk dahsyat. Ya. Nanti apa Bu Rosa? Kenapa Bu Ros? Ada kemajuan. Wow, puji Tuhan. Ini pun masih keringetan juga Bu. Iya, sama. Udah ini saya sampai pakai kipas angin nih. Ya, 26 masih belum. Iya, tapi buat kita udah kepanasan.
Iya. Aduh, on Tinggal time tunggu semua. Pastor John dulu ya. Ini sudah jam 7 ya. Shalom Pak John on Hendro. time. Pak John masih siap-siap Iya, katanya. salam. Nah, ini juga ada Pak Jonathan Ponidi. Shalom, selamat malam Pak Jonathan. Oh ya, rajin. Shalom Pak Jonathan, apa kabar? Luar biasa. Ya. Semangat terus. Yang mana Pak Jonathan? Biasanya di samping. Saya Adil. datang di gereja ke ibadah wajib. Oke. Keringetan, batuk masih beli, tenggorokan ini masih gatal. Waduh. Kumur air garam, Bu. Pagi-pagi sebelum sikat gigi kumur air garam kumur. Nanti gatalnya hilang. Peres jeruk dengan kecap katanya. Kunyit. Udah pagi sebelum sikat gigi itu air garam kumur sampai sini buang. Anget-anget itu. Air garam. Bu, saya sudah pakai jahe, pakai garam, anget-anget, jahe cuma di apa itu digeprek Ditutup. gitu ya. Ya. Anget-anget. Nggak tahu kenapa mungkin ada dahaknya yang belum bisa ya. Ya, ada dahak itu yang buat gatal. Iya. Tapi sudah enggak. Bentuknya aneh itu kadang ya, Bu ya. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sudah masuk. Selamat malam, Pak John. Ya, selamat siang waktu Jerman untuk Pak Bruri Ya, Brosalin. selamat siang Selamat Mas John. malam buat kita semua di Indonesia. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Oke, kita bisa mulai ya ibadah kita malam ini dan kembali kepada koordinator kita malam ini Ibu ADC. Sudah sekarang, Pak John. Ya, Ibu ADC dulu. Ya, selamat malam semuanya. ADC dulu buka. Kenapa, Pak John? ADC dulu. Baru keserahkan ke host. Oh ya, DC dulu. ADC dulu. Oh iya, sorry. Semangat Bu Eliwati. Iya. Bukan semangat grogi. Semua kita belajar ya. Ya. Nggak ada yang hanya Tuhan Yesus. Nah, ini ada Romli, halo Man Lubis, shalom Pak Romli, sudah bergabung dengan kita ya. Senang sekali Pak Romli bisa bergabung. Apalagi kalau buka videonya Pak Romli, Pak Hendro, kita bisa bertatap muka satu dengan yang lain. Ada Pak Poniki, ada Pak Bruri dari Jerman. Oke, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Sekali lagi, semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita masih bisa bagaimana kita ada, dan kita masih boleh ada lagi di dalam ibadat Gereja CFCC via Zoom malam hari ini. Untuk itu, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita tepuk tangan buat kita semua umat kesayangan Tuhan. Praise the Lord. Kita malam hari ini, Ibu Jaju Koswandi dari Surabaya. Bapak Ibu, sebelum Ibu Jaji memimpin ibadah kita, jangan lupa nanti bagi Bapak Ibu yang berbeban berat dan punya pergumulan, bisa chat atau tulis pesan di pojok kanan bawah ya. Itu di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor masing-masing, agar nanti setelah ibadah didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Silakan Bu Eli untuk memimpin ibadah malam hari ini.
Ya, shalom, selamat malam semuanya. Ya, shalom. Jaju. Apa kabarnya malam ini? Luar biasa. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kita percaya Tuhan telah hadir malam ini dan Amin. melawat kita semua. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan terjadi malam ini. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang hadir, percaya dan siap pertolongan Tuhan dan kuasa mujizat kesembuhan saat ini kita semuanya sudah menerimanya. Amin. Sudah menerimanya. Yes. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Dan katakan Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Amin. Amin. Mari kita mulai kebaktian CLC Sisu melalui online ini. Dan malam ini kami akan membacakan susunan acara pada malam ini. Sebentar. Ini yang ini Pak John yang dibaca ya, Pak John? Ya, yang di depan. Oh ini. Nah. Pada hari Rabu tanggal 14 Juni jam 7 malam Indonesia Barat, jam 8 Hong Kong, jam 2 PM Jerman atau Nederland. 1. Host Ibu Jaju Koswandi Surabaya. 2. Worship Leader Pastor John Sarbunan MA atau Praise UN Worship. Pembicara Pastor John Sarbunan MA. Dan 4. Doa prophetik Bapak Buri Tikualu Jerman. Dan 5. Pengumuman Ibu Rosalin Jerman. Dari Jerman. Doa berkat Pastor John Sarbunan MA. Dan 7 selesai. Dan mari kita sama-sama berdoa untuk memulai kebaktian ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami hadir malam ini Tuhan, hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati kami semua yang hadir pada malam ini. Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan sesuatu apa yang Tuhan katakan Tuhan. Berilah kekuatan, berilah hikmat akal budi dari sorga. Dan urapi hamba-Mu yang sebentar akan memulai kebaktian ini. Urapi hamba-Mu lebih hari lebih heran. Dan terima mujizatnya dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Juru selamat kami Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita persilakan Bapak Pastor John Sarbunan memulai kebaktian ini. Oke, praise the Lord. Bapak Ibu sekalian, mari siapkan hati kita untuk kita naikkan pujian malam hari ini bagi Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan memberkati host kita ya, Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya yang sudah mulai memimpin ibadah kita malam ini. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tiada taranya sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Bersama katakan di hadapan Tuhan. Kau Allah yang
bersama-sama katakan mulia. Suara Tuhan sendiri katakan ku kaku. Ku kaku hormat. Ku kaku hormat. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kaku. Satu kali lagi dari hatimu Bapak Ibu saudaraku, ku kaku. Ku kaku hormat akan Engkau. Ku kaku hormat akan Kau Allah yang layak dipuji. Ku kaku akan Engkau. Ku kaku akan Engkau. Oh haleluya. Ku kaku Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku kaku. Suaramu dan sembah Yesus. Pribadimu, Kaulah kebanggaan hidupku.
Engkaulah pribadi. Ya Tuhan. Kami kagumkan Engkau. Ya karena pribadi-Mu Tuhan. Sungguh aku kagum Tuhan. Ku termenggunakan karya-Mu. Amin. Terima kasih. Mengucap syukur kepada Tuhan. Punyalah Kasih setia-Mu, yang tiada duanya, kebaikan yang tiada tandingannya, layak disembah. bandingannya. Biar hatiku senangkanmu, biar hatiku samamu, sebab ku tahu Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak terima sembah, puja, kemuliaan, keagungan. Yes. Tidak ada pribadi yang lain yang layak ku sembah, yang layak dipuji, yang layak ditinggikan, kecuali pribadi-Mu seorang. Ini salahku Tuhan, ini pujianku, ku senangkan hatiku. Oh, Haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau baik. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersukacita. Malam ini kita naikkan pujian yang berikutnya ya. Haleluya, dengan sukacita. Amin. Tuhan kita Tuhan yang baik. Haleluya. Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan malam hari ini, kita akan berdoa dulu terlebih dahulu ya untuk firman Tuhan yang akan disampaikan dan nanti kepada sahabat kita. Oh, haleluya. Oke, baiklah. Saudara kita ya, Pak Jonathan Ponidi dari Kediri akan berdoa terlebih dahulu. Pak Lubis tadi saya lihat ada, cuma ini mungkin ada signal ya, jadi putus. Oke, silakan Pak Jonathan akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan yang akan disampaikan ya. Oh, Pak Tirto, puji Tuhan. Praise the Lord, sudah bergabung bersama kita ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, nanti setelah firman Tuhan disampaikan akan didoakan doa peneguhan firman oleh Pak Tirto Hadi Mulyono dari Surabaya. Oke, silakan Pak Jonathan Ponidi dari Kediri, dipersilakan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah memuji Engkau, kami telah menyembah Engkau. Engkau Allah kami, Engkau Allah yang tertinggi Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Kau berikan kami kesehatan. Amin. Kau berikan kami kesempatan untuk bertemu kembali di ibadah Zoom malam hari ini Tuhan. Jika kami sudah memuji Engkau, terimalah pujian kami, perkenankanlah hidup kami. Jika sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu, Pak John Sarbunan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu tertanam pada hati kami, pada hidup kami, sehingga berbuah-buah lebih banyak dan berkenan untuk Engkau Tuhan. Dan berilah telinga kami mendengar akan kebenaran firman Engkau dan mengerti akan kebenaran firman Engkau Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan kami ini Tuhan, dan kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, kami serahkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Terima kasih untuk doa yang sangat indah dari Kota Kediri yang sudah dinaikkan oleh Bapak Yonatan Ponidi ya. Bersama dengan istrinya Ibu Magdalena yang selalu setia mendampinginya. Puji Tuhan. Oke, saudara-saudara kasih Tuhan, kita akan lihat firman Tuhan yang luar biasa dalam sebuah tema yang diangkat pada malam hari ini, yaitu cara kagum pada Tuhan Yesus. Amin, saudaraku ya. Ini tema yang menarik sekali, bagaimana kita mau kagum kepada Tuhan Yesus itu penting, saudaraku. Tapi kita perlu tahu caranya, saudaraku ya. Dan saya percaya kita akan lihat firman Tuhan yang indah sekali pada malam hari ini untuk membuka pengertian kita, untuk kita bisa mengerti cara kagum kepada Yesus Tuhan kita itu seperti apa. Dan kita akan lihat dulu nats bacaan Alkitab kita dari Mazmur 40 ayat yang ke-40, ayat yang keempat ya, Mazmur 40 ayat yang keempat. Kepada sahabat kita, Ibu Adece, koordinator malam ini akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Ya, terima kasih Pastor John Sarbunan MA. Mazmur 40 ayat 4. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Amin. Ini ayat yang indah sekali, saudaraku ya. Dikatakan ia adalah Tuhan Yesus Kristus. Memberikan apa, saudaraku? Memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Nah, mulut kita ini perlu ada nyanyian baru, saudaraku. Dan nyanyian baru itu siapa yang memberikan? Bukan musisi, bukan seorang worship leader, bukan seorang pendeta, tapi Tuhan yang memberikan nyanyian baru di dalam mulut kita. Nah, kita kan biasa nyanyikan nyanyian lama, saudaraku ya. Tapi Tuhan ingin juga terlepas dari nyanyian lama yang kita sudah hafal, kita sudah mengerti, kita sudah paham, kita sudah kuasai. Tuhan ingin juga kita menyanyikan nyanyian baru. Nyanyian baru itu selalu ada di dalam mulut kita. Nah, saya secara pribadi, Tuhan selalu memberikan saya nyanyian-nyanyian baru, saudaraku ya. Di dalam mulut saya, untuk apa nyanyian baru? Untuk memuji Allah kita. Ya. Alkitab berkata, pada waktu kita memuji Allah kita, yang namanya Yesus Kristus Tuhan itu, saudaraku ya. Banyak orang akan mendengarnya, mendengar tentang Allah kita. Alkitab berkata, lalu mereka menjadi takut, setelah takut kemudian mereka percaya kepada Tuhan. Kapan mereka takut dan percaya pada Tuhan? Pertama-tama telinga mereka harus mendengar dulu. Bahwa Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah, Allah yang kita kagumi, Allah yang kita muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dia begitu hebat dan berkuasa selama-lamanya. Katakan amin ya. Saudara-saudara, ini penting sekali di dalam kehidupan kita semua sebagai orang percaya pada malam hari ini. Nah, mari kita akan lihat bersama-sama, saudaraku, tentang rahasia bagaimana kita menjadi kagum pada Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat dulu, Bapak Ibu sekalian ya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, orang percaya yang kuat imannya dan rohnya itu kuat, maka iman dan rohnya itu kuat, serta dia berkemenangan dan kemudian dia berbahagia, itu adalah orang yang selalu mengagumi. Mengagumi siapa, saudaraku? Bukan mengagumi anak, mengagumi pasangan, bukan mengagumi yang lain, tapi dia mengagumi pribadi Tuhan, ya.
mengagumi pribadi Tuhan dan karyanya, saudaraku. Katakan amin ya. Mengagumi pribadi Tuhan dan karyanya melalui apa, saudaraku? Melalui pujian dan penyembahan. Amin. Lewat pujian dan penyembahan, saudaraku, kita sedang mengagumi Tuhan kita. Seperti tadi lagu yang kita nyanyikan ya. Ku kagum hormat akan Engkau. Saya suka lagu ini, saudaraku ya. Lagu ini ada lagu-lagu yang menjadi ciri dari gereja CLCC, suka menyanyikan lagu-lagu pengagungan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus bilang, roh itu belum datang, Roh Kudus belum datang. Kenapa? Karena Yesus belum dimuliakan. Nah, bagaimana cara untuk memuliakan Yesus? Melalui puji-pujian. Pada waktu Yesus berkata, jika aku ditinggikan dari bumi ini, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi sebelum orang-orang itu datang, Roh Kudus datang terlebih dahulu, saudaraku. Jadi Yesus naik ke sorga, dia berikan Roh Kudus bagi kita gerejanya. Bagaimana Roh Kudus bisa datang? Pada waktu saudara saya itu memuji Tuhan. Katakan amin ya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat rahasia ini, saudaraku, yang sangat luar biasa dapat kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 7 di ayat yang ke-46 sampai 48, saudaraku ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang kagum pada Tuhan Yesus. Mari kita lihat siapa-siapa saja yang kagum pada Tuhan Yesus dan apa rahasianya, saudaraku. Langkah iman yang pertama, siapa yang kagum pada Yesus? Mari kita lihat. Dia adalah orang yang mengakui. Ini mengakui dulu, saudaraku. Mengakui bagaimana? Dia mengakui bahwa perkataan Yesus itu paling berkuasa. Katakan paling berkuasa. Amin. Dan sangat menakjubkan. Nah, mari kita lihat ayat ini, Yohanes 7 ayat 46. Yohanes 7 ayat yang ke-46, jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Amin. Amin. Ini pada waktu mereka datang kepada pemimpin mereka, imam-imam kepala di Bait Allah, dan orang-orang Farisi yang mengharapkan bahwa penjaga-penjaga Bait Allah ini mereka datang ke Bait Allah, mereka sudah membawa apa yang menjadi incaran mereka, apa yang menjadi harapan mereka, yaitu Yesus harus ditangkap dan dibawa kepada mereka, kemudian Yesus diadili, disakiti. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca setiap ayat-ayat firman Tuhan, ayat yang kita baca saat ini itu ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, ayat di atasnya, dan kemudian ada ayat kaitannya dengan ayat sesudahnya, saudaraku. Jadi ini yang namanya konteks. Kita baca satu ayat itu tidak bisa berdiri sendiri. Ada kaitannya dengan ayat sebelumnya dan kemudian ada kaitannya juga dengan ayat sesudahnya. Itu yang namanya konteks ya. Sehingga kita bisa memahami bagian-bagian dari ayat-ayat ini, saudaraku. Makanya kalau Bapak Ibu ikuti terus serial khotbah pengajaran ini, Anda bisa memahami dengan baik, saudaraku. Jadi kalau kita lihat dari ayat-ayat ini saja, saudaraku, kita dapati di sini adalah pribadi yang kagum kepada Tuhan Yesus. Pribadi yang kagum pada Tuhan Yesus itu mempunyai ciri yang pertama. Orang yang kagum pada Yesus itu pasti terlihat. Dia adalah orang yang mengakui. Mengakui bagaimana, saudaraku? Bahwa perkataan Yesus itu, artinya firman-Nya itu paling berkuasa dan sangat menakjubkan. Jadi setiap kali Yesus menyampaikan firman Tuhan di dalam khotbah-khotbah pengajarannya, itu perkataannya membuat orang takjub, membuat banyak orang surah kagum sekali, saudaraku. Karena perkataannya itu sangat berkuasa, ya, powerful. Sehingga orang-orang yang susah terhibur hatinya, orang-orang terikat roh jahat dilepaskan, orang-orang yang berdosa mendapatkan anugerah kasih dan pengampunan, orang-orang yang lemah dapat kekuatan, orang-orang yang putus asa mereka dapat pengharapan baru, bahkan orang-orang yang tersesat dibawa ke jalan yang benar, bahkan orang-orang miskin dan orang-orang sengsara mereka mendengar kabar baik. Kenapa, saudaraku? Karena perkataan-perkataan Yesus itu penuh kuasa, saudaraku, ya. Jadi ini ciri yang pertama dari pribadi yang mengagumi Yesus. Dia pasti mengakui bahwa perkataan Yesus itu paling berkuasa dan sangat menakjubkan. Makanya ketika
penjaga-penjaga bait Allah itu mereka mau nangkap Yesus. Mereka jadi heran. Mereka mendengar khotbah Yesus, mereka langsung terpukau. Mereka langsung, Bapak Ibu sekalian ya, mereka benar-benar terkagum-kagum dengan perkataan Yesus yang luar biasa, sehingga mereka tidak jadi menangkap Yesus. Saudaraku, ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, Bapak Ibu sekalian, siapakah pribadi yang mengagumi Yesus, yang kagum pada Yesus? Mari kita lihat yang kedua, cirinya adalah dia adalah orang yang menjaga hatinya. Katakan amin. Coba pegang dada saudara, bilang, Tuhan, mulai malam hari ini, aku mau menjaga hatiku. Amin, saudara-saudara. Supaya apa? Supaya tidak terpengaruh dengan siasat jahat. Dari mana? Dari roh agamawi. Nah, pertanyaannya, siapa yang memiliki roh agamawi? Yaitu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi ini, saudara. Orang-orang kalau dikuasai dengan roh agamawi, ini selalu ada rencana-rencana jahat, ada siasat-siasatan jahat, saudaraku, yang selalu dilancarkan untuk orang-orang benar. Makanya kita perlu menjaga hati kita, ya. Kalau kita benar-benar adalah pribadi yang kagum pada Yesus, maka kita perlu menjaga hati kita, saudaraku, ya. Supaya apa? Supaya tidak terpengaruh dengan siasat roh jahat dari roh agamawi ini, siasat jahat dari roh agamawi. Kalau sesuatu yang datang dari Allah, sesuatu yang datang dari Roh Kudus, dari Tuhan Yesus, itu selalu baik. Itu selalu membawa damai sejahtera, membawa sukacita, membawa ketenangan. Tapi kalau pengaruh daripada roh jahat, roh agamawi ini, sukanya ingin membuat banyak orang hidup tidak tenang, banyak orang hidup gelisah, saudaraku. Hati-hati Bapak Ibu ya dengan roh agamawi ini, saudaraku. Yang merasa dirinya paling benar, sukanya menjelekkan orang, saudaraku. Sukanya menjudge orang, menghakimi orang. Ini roh agamawi. Makanya kalau kita mau kagum pada Yesus, kita lihat ciri yang kedua dari pribadi yang kagum pada Yesus, dia itu pasti menjaga hatinya. Supaya hatinya ini tidak terpengaruh dengan omongan-omongan yang menyudutkan, merendahkan, saudaraku, orang lain, saudaraku, ya. Ini kita perlu pahami hal ini. Mari kita lihat ayatnya dulu. Yohanes 7 ayat 47. Yohanes 7 ayat yang ke-47. Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Amin. Nah, ini saudaraku. Orang-orang Farisi menjawab, itu penjaga-penjaga bait Allah, adakah kamu juga disesatkan? Jadi mereka tidak suka, saudaraku. Kalau mereka bersaksi tentang Yesus yang perkataannya sangat berkuasa dan begitu menakjubkan, saudaraku. Dan mereka berkata, adakah kamu juga disesatkan? Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian ya. Roh agamawi muncul di sini, saudaraku. Yang merasa dirinya paling benar, orang lain yang salah. Yang merasa dirinya hebat, orang lain yang tidak hebat, saudaraku. Ini roh agamawi, merasa dirinya paling mentereng ya, paling populer, paling hebat, saudaraku. Itu roh agamawi. Roh agamawi. Kita perlu hati-hati di sini. Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab berkata kepada kita sekalian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari hati yang kita jaga ini akan terpancar kehidupan. Ada pancaran-pancaran kehidupan. Ada aliran-aliran air hidup yang mengalir keluar dari hati kita yang kita jaga. Kalau orang hatinya bersih, maka perkataan-perkataannya pasti baik. Kalau orangnya hatinya kotor, maka perkataan-perkataannya pasti tidak baik, saudaraku. Jadi semua dimulai dari hati. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, hati ini, saudaraku, adalah pusat tempat di mana Tuhan berdiam, saudaraku. Kalau hati kita bersih, hati kita tulus, hati kita adalah orang yang sungguh-sungguh mengagumi Yesus, maka kita akan menjaga hati kita sehingga tidak terpengaruh dengan ajakan, dengan bujukan orang yang mencoba, saudaraku, ingin membawa kita, saudaraku, kepada sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Katakan amin. Ya, satu contoh misalnya si A menjelekkan si B dan dia ajak kita untuk menjelekkan orang tersebut. Jangan Bapak Ibu sekalian. Ya, ini bukan roh dari Tuhan. Saya berkata malam hari ini Bapak Ibu sekalian, jangan biarkan hati saudara dikotori dengan pengaruh-pengaruh yang tidak baik ini, karena kalau itu terjadi, maka yang pertama-tama saudara akan kehilangan damai sejahtera. Engkau akan kehilangan sukacita. Engkau akan kehilangan, saudaraku, sesuatu yang baik dari Tuhan. Karena apa? Hati saudara mulai ditaburi, mulai dipengaruhi dengan hal-hal yang tidak benar. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada sesuatu, saya minta pada malam hari ini semua yang ada di sini, jangan pernah Anda menyampaikan kepada siapapun, ya. Sampaikan kepada saya, selaku.
percaya dijamin Anda aman. Kalau Anda sampaikan kepada yang lain, nanti itu ceritanya sudah beda, saudaraku. Ya, sampaikan langsung kepada saya, ya, kepada Pendeta John, ya. Jangan kepada yang lain, saudaraku, ya, kepada saya secara pribadi. Dan saya akan mendoakan Anda, saya akan mengarahkan Anda. Kalau sampaikan bukan kepada saya, kepada yang lain, nanti itu ceritanya sudah beda, sudah macam-macam, saudaraku. Dan itu akan mengacaukan, saudaraku, ya. Kita perlu hati-hati di sini, saudaraku. Kalau kita mau mengagumi Yesus, kita tidak mau kehilangan sukacita, damai sejahtera, saudara-saudara bisa hubungi saya, ya, secara pribadi. Jangan kepada yang lain, saudaraku, ya. Ini pesan saya. Supaya apa? Ibadah-ibadah kita ini benar-benar ibadah yang mendatangkan kuasa, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita, saudaraku. Mari kita lihat yang ketiga, rahasia yang ketiga. Siapakah pribadi yang kagum pada Yesus? Kalau saudara mau tahu siapa dia. Yang ketiga, ini dia. Dia adalah orang yang menolak, ya. Ini menolak penting sekali karena apa yang kau tolak itu makin melemah dan kemudian dihilang, ya. Menolak pengaruh dari roh jahat, saudaraku, ya. Saudara, pengaruh dari si jahat yaitu apa? Roh iri hati atas keberhasilan orang lain. Nah, biasanya orang punya iri hati kalau lihat orang lain lebih beruntung dari dirinya, lebih berhasil dari dirinya, lebih maju dari dirinya. Nah, muncul roh iri hati ini. Seperti yang dialami oleh orang-orang pada zaman Yesus ini. Mari kita lihat Yohanes 7 ayat 48. Yohanes 7 ayat yang ke-48. Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? Nah, coba lihat, mereka berkata, adakah di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Nya ini N besar, yaitu Yesus. Pemimpin-pemimpin adakah yang percaya pada Yesus? Atau seorang di antara orang-orang Farisi? Dengan kata lain, mereka mau bilang tidak ada yang percaya pada Yesus. Ini namanya roh iri hati, saudaraku. Kita perlu hati-hati di sini, saudaraku, ya. Orang kenapa tidak bisa mengagumi Yesus? Karena dia masih dikuasai oleh roh iri hati. Saudaraku, orang kenapa tidak bisa mengagumi Yesus? Karena hatinya tidak dijaga sehingga mudah dipengaruhi oleh siasat roh jahat. Orang kenapa tidak bisa mengagumi Yesus? Kenapa, saudaraku? Karena dia tidak mengakui perkataan Yesus itu paling berkuasa dan sangat menakjubkan. Sampai di sini jelas, Bapak Ibu? Nah, amin. Nah, sekarang mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku, dari 3 langkah iman yang tadi kita sudah bicarakan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bagi orang yang mengagumi Yesus, kita lihat saudara, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia adalah orang yang sangat memahami tentang apa, saudaraku, ya. Dia memahami tentang cara, ya, saudaraku, ya. Ini cara, ya, memahami cara kagum pada Tuhan Yesus, ya. Ini saya ada salah cetak di sini, ya. Salah ketik. Dia adalah orang yang sangat memahami tentang cara kagum pada Yesus. Ya, mari kita lihat di dalam Yohanes 7 ayat 46. Yohanes 7 ayat yang ke-46. Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Amin. Kalau ada penjaga-penjaga bait Allah saja, anak buah dari orang-orang Farisi dan imam-imam kepala ini, yang notabene pemimpin-pemimpin mereka punya siasat jahat, anak buahnya saja mengakui bahwa Yesus itu perkataannya berkuasa. Nah, kita semua orang-orang percaya pada malam ini, kita akan lebih dari mereka. Kita akan lebih memahami, ya, memahami bagaimana cara kagum pada Yesus, ya, saudaraku. Dengan kata lain, orang dunia aja kagum pada Yesus, apalagi kita anak-anak Tuhan. Kita harus lebih daripada mereka. Standar kita harus lebih tinggi, Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan sampai standar kita di bawah mereka. Malu-maluin, saudaraku, ya. Orang dunia kagum pada Yesus, sementara kita anak Tuhan yang katanya kita cinta Tuhan, tapi kita nggak kagum pada Yesus. Ya, itu terlihat dalam ekspresi kita saat kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, terlihat sekali, Bapak Ibu. Orang-orang kagum pada Tuhan itu dia akan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Dan saya suka sekali ketika kita mulai menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, Yesus dimuliakan, maka Roh Kudus akan dicurahkan dan sesuatu yang ajaib boleh terjadi. Ada pengurapan Tuhan di situ, ada kelepasan, ada pemulihan akan dinyatakan Tuhan di situ. Amin. Mari kita lihat yang kedua, hasil dari orang yang kagum pada Yesus. Kita lihat, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, ya, pada firman ajaran Yesus itu benar. Amin, saudaraku.
sementara yang lain itu sesat. Jadi cuma dua. Yesus itu pasti benar, yang lain itu pasti sesat, saudaraku. Nah, kira-kira kita mau ikut yang mana? Kita semua malam ini pasti sama-sama sepakat. Kita satu suara, ya Bapak Ibu sekalian. Kita mau ikuti, saudaraku, firman yang diajarkan Yesus itu benar. Sementara yang lain itu pasti sesat, saudaraku, ya. Mari kita lihat di dalam Yohanes 7 ayat 47. Yohanes 7 ayat yang ke-47, jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Nah, mereka berpikir bahwa apa yang Yesus ajarkan itu sesat. Padahal yang mereka ajarkan itu juga sesat, Bapak Ibu sekalian. Ya, saudaraku. Jadi ukuran yang mereka pakai untuk mengukur, itu akan diukurkan kepada mereka, saudaraku. Jadi Yesus adalah kebenaran kita, saudaraku. Kebenaran yang absolut. Kebenaran yang tertinggi, kebenaran yang mutlak, kebenaran yang tidak bisa terbantahkan, yang tidak bisa tertandingi dengan kebenaran manusia manapun, saudaraku, ya. Karena itu kita mau sepakat, satu suara, satu hati, kita mau ikut ajaran Yesus Kristus, ya. Di luar ajaran Yesus Kristus, saya percaya itu pasti sesat, saudaraku. Pasti akan banyak penyimpangan, saudaraku. Itulah sebabnya orang-orang demikian, mereka selalu menjadi orang-orang yang menjadi rivalnya Yesus. Mereka bertentangan, bertolak belakang dengan Yesus. Contohnya siapa? Orang-orang Farisi. Contohnya siapa? Ahli-ahli Taurat ini. Mereka cuma menjadi seorang kritikus, sukanya kritik, sukanya mengecam, sukanya merendahkan, sukanya menghina, sukanya menghakimi. Itu orang-orang yang dipenuhi dengan roh agamawi. Amin, saudaraku. Saya berdoa malam ini semua kita tidak dipenuhi roh agamawi. Mari lambaikan tangan kita jujur. Kita bilang kepada Tuhan. Kita bilang, Tuhan malam ini saya tidak mau dikuasai roh agamawi. Ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan malam ini saya tidak mau dikuasai roh agamawi. Amin. Ya, kita sudah tahu roh agamawi itu roh yang suka menjelekan, yang suka menghina, yang suka merendahkan, apalagi menghina hamba Tuhan. Bahaya, Bapak Ibu sekalian, ya. Menghina hamba Tuhan yang diurapi, Bapak Ibu sekalian, itu sama saja dengan dia menghina Tuhan, saudaraku. Kasih Tuhan, suatu hari ketika Saulus pergi ke pintu Damsik mau aniaya orang-orang Kristen pengikut Yesus. Dan pada saat itulah Yesus berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Padahal Saulus belum menganiaya mereka, tapi rencana jahatnya ingin menganiaya orang-orang percaya. Tapi disitulah Tuhan tangkap dia, dan dia bertanya, siapakah engkau yang aku aniaya? Dan Yesus katakan, akulah Yesus yang engkau aniaya. Jadi kita ini biji mata Tuhan, apalagi hamba Tuhan yang urapi. Jangan mengusik-usik, saudaraku. Itu sangat berbahaya. Itu pasti taruhannya nyawa, saudaraku, ya. Mengerikan sekali, karena yang bela hamba Tuhan itu yang diurapi adalah Tuhan sendiri. Kalau Tuhan yang di pihak hamba Tuhan itu, siapa yang mau melawan tidak akan bisa, saudaraku, ya. Karena itu Alkitab berkata, jangan mengusik-usik hamba Tuhan yang diurapi, saudaraku, ya. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Ini dia, Bapak Ibu sekalian. Haleluya, kita perhatikan yang ketiga, saudaraku. Ini rahasia dia bagi orang yang kagum pada Yesus. Hasilnya apa? Kita perhatikan. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia semakin percaya pada Yesus, ya. Jadi imannya kepada Yesus semakin bertambah, sementara yang lain tidak. Imannya semakin berkurang, imannya makin merosot, imannya itu makin, saudaraku, ya, tidak bertambah. Mari kita lihat, ya. Yohanes 7 ayat 48. Yohanes 7 ayat yang ke-48. Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? Amin. Amin. Jadi saudara lihat, ya, orang-orang ini, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, saudaraku, ya, imam-imam kepala. Mereka ini sudah bisa dipastikan iman mereka tidak bertumbuh, saudaraku, karena mereka hanya berpusat kepada hal-hal yang lahiriah, saudaraku, ya. Mereka hanya berpusat pada hal-hal yang jasmania. Sehingga Bapak Ibu sekalian, mereka sukanya menghakimi, sukanya merendahkan, sukanya menghina orang. Mereka merasa dirinya paling baik. Padahal ini yang mengakibatkan iman mereka tidak bertumbuh. Tapi kita semua yang malam ini, kita kagum pada Yesus, membuat iman kita makin bertumbuh, dan kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku percaya. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan malam hari ini kita sudah belajar tentang rahasia
yaitu orang-orang yang kagum pada Yesus. Ada 3 langkah iman tadi ya. Dan kita sudah tahu apa hasilnya. Biarlah firman Tuhan malam hari ini memberkati kita semua yang sudah mendengar firman ini. Dan malam ini, Bapak Ibu, kita akan mendoakan sahabat-sahabat yang sudah mengirimkan akan permohonan doa. Di antaranya ada Ibu Ratna Marlina ya. Kita akan doakan beliau, saat ini ada di rumah sakit. Kita minta uluran tangan kasih Tuhan untuk Ibu Ratna Marlina yang ada di kota Pekanbaru. Kemudian kita akan juga berdoa untuk putrinya ya, Bapak Lubis Halomoan Lubis ya. Pak Romli Halomoan Lubis yang anaknya juga dalam kondisi yang sedang dijamah oleh Tuhan. Tadi kita sudah doakan, kemarin malam kita sudah doakan juga supaya bisa bicara lancar ya, saudaraku. Kita doakan supaya kuasa Tuhan yang terjadi. Amin. Terima kasih Pak Lubis sudah mengirimkan ya permohonan doa pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kepada sahabat kita Pak Tirto Hadi Mulyono dari Surabaya akan berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan yang sudah kita dengar sebagai doa peneguhan firman. Ya, Shalom, Bapak dan Ibu. Mari kita satukan hati. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sabda-Mu. Dan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati dan pakai hamba-Mu, Pendeta John, lebih berkati kesehatannya dan berkatilah juga keluarganya. Apa yang dilakukan hamba-Mu dibuat berhasil. Amin. Tuhan berkati juga semua jemaat-Mu yang ikut dalam Zoom. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Luar biasa untuk doa yang sangat indah sekali yang sudah dinaikkan oleh Pak Tirto Hadi Mulyono dari Surabaya. Tuhan berkati Pak Tirto dan Bu Norma. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Ya, kembali kepada host kita malam hari ini, Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Ya, terima kasih Pak John atas firman-Nya. Yes. Dengan cara kagum pada Tuhan Yesus. Kita harus selalu percaya. Amin. Dan kita harus selalu hormat dan mengagumi pada Tuhan Yesus Kristus. Dan firman-Nya itu semua penuh kuasa. Dan kita harus selalu menjaga hati kita masing-masing. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan untuk doa profetik yang akan menaikkan ialah Bapak. Bentar. Oh, doa profetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Buri dari Jerman. Kami persilakan Bapak Buri. Iya, terima kasih kesempatan diberikan pada saya dari Ibu Jajo. Ya. Sekarang kita masuk dalam doa profetik. Satu bagi bangsa dan negara. Kita akan panjatkan doa profetik. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive.
Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikualu dari Jerman. Tuhan berkati Pak Bruri dan Bro Salin. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Ya, terima kasih Pak Bruri yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan memberkati. Dan selanjutnya adalah pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Kami persilakan Bu. Ya, terima kasih Bu Janju kesempatan yang diberikan pada saya. Shalom semuanya, persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA, Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah doa malam mujizat yang diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Kabar gembira dan sukacita bagi Bapak dan Ibu Saudara terkasih, hatinya cinta Tuhan dan pelayanan pekerjaan Tuhan di ibadat Zoom CLCC Zoom live streaming, maka gereja CLCC membantu memudahkan semua pelayan Tuhan dapat mengisi formulir tugas pelayanan sukacita di hari ini untuk pelayanan minggu depan. Dan setelah diisi dapat dikirimkan ke Gembala Gereja CLCC dan koordinator masing-masing. Formulir sukacita pelayanan, saya pelayan Tuhan sukacita dan bertugas sebagai host, kedua musik, ketiga worship leader atau WL, dan keempat multimedia, kelima doa profetik, dan keenam pengumuman. Tolong jadwalkan saya pada hari, tanggal, pukul, tugas nomor sekian. Setelah ini isi datanya harap kirim ke para koordinatornya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Info penting spesial happy birthday bulan Juni tahun 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 25 Juni Ibu Shirley Tikualu dari Hamburg, Germany. Dan ke-26 Juni Bapak Denny Kuswandi dari Surabaya, putranya Ibu Nini Erawati, Surabaya. 29 Juni Saudara Yohanes Antoni Wijaya, putranya Pastor John Sarbunan MA
dan Ibu Sinta Nini Sulistiawati dari Kediri. Dan ke-30 Juni Ibu Norma Dwi Widayanti, istri Pak Tirto Hadi Mulyono, Surabaya. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0813 1418 2202. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang sudah disampaikan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Tuhan memberkati Ibu Rosalin dan Pak Bruri. Amin. Terima kasih Pak John. Terima kasih Bu Ros yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan memberkati. Ya, sama-sama. Dan juga terima kasih buat Bapak Yonatan yang sebelum firman telah mendoakan kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan setelah firman Tuhan peneguhan, didoakan juga oleh Bapak Tirto Mulyono. Terima kasih, Tuhan memberkati beserta keluarga. Dan selanjutnya, saya akan kembalikan kepada Ibu Koordinator Malam, Ibu ADC. Kami persilahkan menyampaikan sesuatu. Terima Silakan kasih. Bu ADC. Ya. Pertama-tama kita mengucap syukur dulu kepada Tuhan Yesus ya. Kita semua sudah diberkati dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Terima kasih buat Pak John untuk pelayanan malam hari ini, untuk firman kebenarannya yang selalu menguatkan kita untuk dekat melekat kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Juga terima kasih kepada Ibu Jajuk Koswandi, Bapak Bruli Tiko, Ibu Rosalin Tiko Alu yang sudah melayani kita semua mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga tak lupa Pak Hendro ya, yang sudah melayani kita sebagai multimedia malam ini, sudah menayangkan seluruh acara dan kita akan mengakhiri. Terima kasih sekali lagi Pak Hendro, dan Yesus memberkati. Amin. Dan hari Jumat, koordinator akan mengirimkan kepada yang akan bertugas, apakah Pak Tirto bersedia hari Jumat untuk mengambil bagian dalam doa profetik. Nanti saya akan mengirimkan kepada Pak Tirto ya, untuk hari Jumat bisa melayani di dalam gereja CLCC via Zoom. Sekali lagi terima kasih buat semua yang sudah hadir Bapak Ibu. Pastikan kita semua sudah diberkati dan mendapatkan kekuatan untuk menjalani setelah sekarang, hari besok dan hari-hari yang akan datang. Amin ya Bapak Ibu. Sekali lagi Tuhan memberkati kita semua. Dan kembali kepada host kita yang dahsyat dan luar biasa malam hari ini, Ibu Jaju Koswandi. Silakan Bu Jaju. Ya, terima kasih Bu ADC. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan Tuhan memberkati untuk juga keluarga, anak cucunya semuanya. Terima kasih Bu ADC. Dan tiba saatnya kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Pastor John Sarbuna. Pak John, kami persilakan. Ya, praise the Lord. Terima kasih Ibu Jajuk, host kita yang luar biasa. Puji Tuhan ya. Jadi semua dilatih Tuhan. Dari yang malu-malu nggak bisa jadi bisa. Jadi semua kita begitu ya. Dimulai dari diri saya dulu. Saya dulu orangnya pemalu. Karena punya kemauan akhirnya bisa. Ya semua ada panduannya, ada tuntunan. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian pasti bisa ya. Pak Tirto, Bu Norma, kita dukung supaya bisa terlibat ya di dalamnya. Ibu Rosalin juga, puji Tuhan, Pak Brudi semua sudah ambil bagian ya. Dari yang tadinya nggak bisa, akhirnya jadi bisa. Bu Jajuk, host kita luar biasa malam ini, akhirnya jadi bisa ya. Semua itu kita latihan ya. Nah, saya yakin semua kita pasti bisa. Oke. Malam ini Bapak Ibu kita berdoa ya untuk sahabat-sahabat yang dalam pergumulan, yang dalam kondisi kesehatan sakit. Saudara-saudara mungkin ada punya pergumulan bisa langsung disampaikan ya. Nanti saya akan mendoakan Bapak Ibu semua pada malam hari ini. Oke,
Mari kita akan satu dalam doa. Haleluya, haleluya. Oh, rabayana masyikara labayana masyikara labayana masyida labayana. Siapa yang sakit malam hari ini, letakkan tangan kirimu di bagian yang sakit dan angkat tangan kanan surah di hadapan Tuhan, tanda engkau percaya kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan masih terjadi hingga sampai pada malam hari ini. In the name of Jesus, receive the power of the Holy Spirit. Kami berkata malam hari ini untuk Ibu Ratna Marlina di Kota Pekanbaru, engkau terima mujizat kesembuhan di dalam nama Yesus. Untuk Pak Darmawan Lim SH di Kota Medan, engkau terima urapan kesembuhan Tuhan sedang menjamah engkau malam hari ini. Di dalam nama Yesus, untuk Pak Wongtir, untuk Bu Marta, untuk ya Tuhan Bu Rosalin, dalam nama Yesus, engkau terima urapan kesembuhan Tuhan sedang menjamah engkau malam hari ini. Siapapun yang sakit, ketika engkau meletakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit, aliran kesembuhan, aliran kuasa Tuhan, aliran mujizat Tuhan sedang mengalir, menjamah, menghampiri engkau di dalam nama Yesus. Receive now, terima sekarang di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa saat ini juga untuk putri daripada ya Tuhan Yesus, Ibu Rosalin, yaitu Ibu Sandra. Tuhan, putri juga dari Pak Bruri, Tuhan jamah dia, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan sehatkan dia. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini. Kami doakan cucu Ibu Nini Herawati untuk perkembangan pertumbuhan, anak Dave Samuel, dan juga Eleanor, semakin hari semakin baik, semakin stabil, semakin dalam nama Yesus, dalam tanda-tanda, oh Tuhan Yesus, menuju pertumbuhan yang signifikan, menjadi pribadi yang kuat, tangguh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berikan masa depan bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus. Terima kasih juga kami berdoa untuk cucu daripada ya Tuhan Ibu Weli Hukubun, anak Arsenio, engkau bicara lancar dalam nama Yesus. Untuk putri daripada Pak Halomuan Lubis, untuk dia juga anak Keren, engkau bisa bicara lancar dalam nama Yesus. Sama seperti yang Tuhan sudah lakukan bagi ponakan kami dan bagi sahabat hamba-Mu yang melayani juga bisa bicara lancar dalam nama Yesus. Malam ini juga kami percaya Tuhan, Engkau membuat urat-urat saraf menjadi baik, menjadi bagus, sehingga ketika berbicara saraf-saraf motorik, sensorik kembali berfungsi dengan baik. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Tuhan, terima kasih juga untuk malam hari ini Ibu Monica dari Nganjuk sudah bergabung. Cinyo, Tuhan menjamah Engkau Cinyo dalam nama Yesus. Cinyo, terima aliran kuasa Tuhan, aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu malam hari ini. Dalam nama Yesus, aku berkata, serangan-serangan roh jahat untuk mengganggu engkau di dalam nama Yesus tidak akan ada lagi. Sudah berakhir, sudah selesai. Engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Engkau biji mata Tuhan, engkau disayang Tuhan. Tuhan utus malaikat untuk menjaga engkau dengan pedang yang bernyala-nyala dalam nama Yesus. Jangan takut, Cinyo, jangan takut. Tuhan menyertai engkau, Tuhan menyertai anakmu Doni yang sedang dalam berpergian tur ke Jepang, Tuhan sertai mereka sekeluarga. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu di dalam nama Yesus. Malam ini juga Tuhan kami berdoa untuk suami istri. Mari Bapak Ibu yang suami istri silakan berpegangan tangan. Aku berdoa untuk Pak Tirto sekeluarga. Aku berdoa untuk Pak Jonathan, Ponidi dan Ibu Magdalena. Aku berdoa untuk Pak Budi dan Bu Rosalin. Tuhan berkati pasangan-pasangan yang hadir malam ini. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu. Di dalam nama Yesus, semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian malam ini, Tuhan memberkati Ibu ADC, Tuhan memberkati Ibu Jajuk, Tuhan memberkati Ibu Rosalin, Tuhan memberkati Pak Bruri, Tuhan memberkati Pak Tirto, Tuhan memberkati Pak Jonathan. Semua yang hadir malam ini diberkati. Tuhan berkati juga Pak Hendro, Tuhan berkati Pak Wongtir dan Ibu, Tuhan berkati Ibu Nini Herawati, Tuhan berkati Ibu Marta, Tuhan memberkati Ibu Monica dalam nama Yesus. Cinyo yang ada di Nganjuk, Tuhan berkati semua yang hadir, Tuhan berkati dan sembuhkan juga Bu Sinta, Tuhan sembuhkan anak-anakmu malam hari ini. Percaya malam ini engkau datang dengan iman, pulang bawa mujizat, datang dengan iman, pulang bawa kesembuhan, datang dengan iman, pulang bawa kemenangan, datang dengan iman, pulang bawa terobosan-terobosan ajaib sudah terjadi. Kami percaya
percaya apa yang kami doakan malam ini untuk anak-anakmu yang sudah memberikan permohonan doa. Tuhan sudah mendengar doa mereka, dan aku berkata malam ini keuanganmu menjadi keuangan yang stabil, perputaran keuangan makin cepat dalam nama Yesus. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang terpuruk, semuanya dipulihkan Tuhan. Tidak ada yang jatuh, semuanya berdiri tegak dalam nama Yesus. Tidak ada jalan buntu, selalu ada jalan keluar bagimu. Aku berkata dalam nama Yesus, apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau lakukan di dalam nama Yesus, Tuhan akan membuat engkau bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang. Tuhan buat engkau naik dan tidak akan turun. Tuhan buat engkau menjadi yang terbaik dari segala yang baik di dalam nama Yesus. Malam ini kami berdoa juga untuk Pak Tirto dan Ibu Norma. Mereka merindukan supaya terjadi pembuahan di dalam kandungan Ibu Norma dalam nama Yesus. Terima malam ini kandunganmu subur, kandunganmu menjadi reproduksi di dalam nama Yesus. Tidak akan lama lagi kami lihat ada seorang bayi yang sudah muncul, yang Tuhan sudah taruh dalam rahim Ibu Norma di dalam nama Yesus. Terciptalah, terjadilah, terwujudlah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami doakan tubuh Rosalin bulan depan juga akan bertemu dengan dokter. Semua akan ditangani dengan dokter dengan baik dalam nama Yesus. Tuhan berikan hikmat, akal budi. Terima kasih Tuhan. Siapapun yang hari ini dalam persoalan, engkau percaya, engkau terima pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati sekali lagi Pak Lubis bersama dengan putrinya Karen. Kami percaya Tuhan sudah menjamah lidahnya sehingga dia bisa bicara dengan lancar di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu sekalian, berkati semua sahabat-sahabat yang terkasih yang sudah hadir malam ini. Tuhan terima kasih, mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat semua kita yang hadir malam ini, tanpa terkecuali. Semua yang hadir malam ini sudah diberkati Tuhan, sudah dipulihkan Tuhan, sudah ditolong Tuhan, sudah terima pertolongan dan kemenangan. Berkat-Mu sekali lagi atas keluarga Bu ADC, atas keluarga Pak Tirto, atas keluarga Pak Jonathan, atas keluarga Pak Bruri, atas keluarga Ibu Jajuk, atas keluarga Bu Nini, atas keluarga Pak Hendro, atas keluarga Bu Marta, atas keluarga Bu Sinta, atas keluarga Pak Waltir, atas keluarga ya Tuhan Pak Lubis, atas keluarga ya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Ibu Monica Cino di Nganjuk, semua yang hadir malam ini sudah diberkati Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, diberkatilah tokomu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah apa yang kau lakukan bersama dengan Tuhan. Semuanya sudah diberkati. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Pak Hendro, Tuhan berkati ya. Terima kasih Pak John. Ya, Tuhan berkati Bu Jajuk, Pak Lubis, Tuhan berkati. Ya, Pak Tirto, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati Pak Jonathan, Pak Bruri, Bu Rosalin. Ya, terima kasih Pak John. Semua. Tuhan berkati Bu Nini. Bu Rosalin. Berkati ya Bu Adeci. Pak Yanti, Jonathan, juga Amin. Pak Lubis, Pak Lubis, Norma, Mas selamat malam. Ya, Bu Monica. semua. Magdalena, Ya, sampai jumpa ya teman-teman. Ya. Semua Ibu Sinta, Bu Rosalin, Pak Bruri. Bu Nini, Ya, terima kasih. Selamat Isi, malam ya. semua. Ya, Ya. Bu Nini, Tuhan berkati. Praise the kasih. Lord. Amin. Ya. Ini ada Bu Monica dari Nganjuk nih, teman kita nih. Ya, Bu Monica, Ya. mungkin masalah signal ya. Iya. Bu Monica itu bukan Bunyo ya, Pak? Ya, Bunyo ini, ya. Oh, Bunyo. Ya, dia dalam pergumulan. Kapan waktu dia ditabrak gitu ya. Oh. Dia kena musibah, jadi kita perlu berdoa supaya Tuhan melindungi dia. Dia baru Iya, saja operasi mata di Surabaya. Ibu Antara. yang ngantar ya. Kita doakan supaya Tuhan tolong ya, Bu Monica ya. Iya. Bu Monica semangat ya. Tuhan menjaga Ya. kita semua. Ya, Semoga terima cepat kasih. sembuh. Teman-teman, Semangat Bapak Ibu. ya selamat malam Bu God Nini, bless you Bu all. Rosalin, Pak Bruri, Ya. Jonathan, Bu Magdalena, Ya. Bu Jajuk, terima kasih ya pelayanannya. Semangat. Ya, sampai Selamat jumpa istirahat. lagi. Ya, praise the Lord.
Pak Bruri. Bye. Selamat Ya. sore. Terima Selamat kasih. Sama-sama selamat ya. sore waktu Jerman ya. Iya. Ya. Sore di sana, kita di sini malam. Sampai jumpa Ya. besok pagi teman-teman. God bless Amin. you all. Bye-bye. Bye bye. Bye. Ya.